Alangkah bahagianya hari ini kita akan mendapatkan mutiara dari 207, mudah-mudahan sampai 227 bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa laha munzirun dzikra wa ma kunna zalimin wa ma tanazzalat bihi syayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un innahum anis sam'i lama'zulun fala tad'u ma'allahi ilahan akhara fatakuna minal mu'azzabin wa anzir ashiratakal aqrabin waghfir janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas sami'ul alim hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin athim yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa dzakarullaha katsiran wa antasaru min ba'di ma dhulimu wa sayalamul ladzina zalamu ayyamun qalbi yanqalibun ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Harta kekayaan, jabatan, deposito,
ladang, pabrik, apapun bagi mereka yang menentang agama tidak bermanfaat. Halaka anni sultaniyah, jabatanku hancur. Ma aghna anni maliyah, harta jumlahnya mungkin bisa ratusan miliar, bahkan triliunan. Jika dia menentang agama, mengganggu agama, melawan para nabi, menyakiti pewaris-pewaris nabi, para ulama, para habaib, kita takut sekali dengan ancaman dari Allah. Ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Rumah, pesawat, ladang, tambak, silahkan disebutkan semuanya harta, tidak bermanfaat. Bahkan ketika di dunia saja, antara tukang cangkul saja dengan orang yang paling kaya raya, kira-kira makannya banyak siapa ya? Ketika makan, coba Usama, kira-kira banyak mana makannya tukang cangkul dengan orang yang kaya raya segalanya ada, kira-kira nambah nasinya banyak siapa? Berarti masih kaya orang tukang cangkul. Itu baru contoh-contoh yang ada. Ma aghna anhum ma kanu yumatta'un, apapun yang sudah Allah berikan. Dan biasanya orang sombong itu karena harta, orang sombong karena ilmu. Ini hati-hati, karena ilmu kalau tidak manfaat, ilmu yang menyebabkan dia sombong. Tidak mau mendengarkan dari orang lain, kiainya hanya satu, gurunya hanya satu. Jangan. Imam Bukhari gurunya ribuan orang. Kalau bisa tolong semuanya ikut Sayyidina Ali. Ana abdu man 'allamani walau harfan wahidan. Saya sebagai hamba sahaya, orang yang mengajarkan aku sekalipun hanya satu huruf. Ini saya banyak belajar bagaimana cara WA. Ini untuk bisa WA, ini adalah guru saya. Ini banyak guru-guru saya yang ada di sini. Tolong semuanya tawadhu. Ana abdu man 'allamani walau harfan wahidan. Saya, kata Imam Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi, orang yang ilmunya luar biasa, tapi beliau mengatakan, saya hamba sahaya, orang yang mengajarkan sekalipun hanya cara untuk forward ngajak pengajian. Bagaimana kita WA? Ternyata tidak bisa diajarkan oleh santri. Santri itulah gurunya kiai. Kalau merasa begitu enak, tidak ada yang sombong. Tidak ada yang sombong. Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundhirun. Kalau ada terjadi di mana ada gempa bumi, ada banjir, ada corona yang sekarang ini, itu Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan dakwah yang sampai kepada mereka. Di Amerika alhamdulillah ada orang Purwakarta namanya Ustadz Muhammad Joban. Itu dakwahnya di penjara di Amerika. Dakwahnya di penjara. Subhanallah, polisi senang sekali. Mengapa? Karena mereka yang didakwai sekalipun belum masuk Islam, kebanyakan mereka setelah keluar dari penjara tidak kembali ke penjara lagi. Oleh karena itu jamaah sekalian, Allah tidak akan menghancurkan negeri, tidak menghancurkan kampung, tidak menghancurkan satu daerah kecuali Allah sudah mengutus ustaz. Allah sudah mengirimkan kiai, Allah sudah mengirimkan dai untuk menyampaikan dakwanya. Jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah duta-duta. Coba saya mau nanya sekali lagi. Sabil dari mana? Ini duta besar dari Samarinda. Coba Sandi dari mana? Duta dari Sumbawa. Mahendra dari mana? Simalungun. Duta besar dari Simalungun. Rafli dari mana?
Dari mana? NTT. Duta. Ini semuanya adalah duta-duta, dan saya beri nama semuanya yang hadir sekarang ini Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, Mus'ab bin Umair. Apa kabar Mus'ab? Alhamdulillah. Dari mana Mus'ab? Dari Mekah. Subhanallah. Mus'ab bin Umair dari Mekah, anaknya orang kaya raya. Saya doakan segera pergi ke Mekah. Amin. Sendirian apa sama istri? Alhamdulillah. Insyaallah. Saya doakan cepat dapat istri. Amin. Jadi Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, ibu-ibu jamaah sekalian, Allah tidak akan mengazab, Allah tidak mengirimkan corona kecuali Allah sudah mengutus seorang dai ustaz menyampaikan jangan bermaksiat kepada Allah. Jangan ada suami bentak-bentak istrinya. Jangan ada istri yang menantang suaminya. Jangan sampai ada anak yang durhaka kepada orang tua. Jangan sampai ada anak yang tidak sholat. Diingatkan oleh Allah. Zikra, semuanya itu adalah peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu bermanfaat untuk kita semuanya. Maka tolong jangan bosan-bosan anak-anakku sekalian. Abi tidak bosan-bosan. Saya absen satu persatu. Siapa yang tidak berjamaah, tolong jangan bosan. Jangan bosan. Supaya apa? Zikra di sini Allah supaya tidak mengutus bala tentara dari langit untuk menghancurkan. Walillahi junudus samawati wal ardh. Kita ingatkan seluruh Indonesia, tolong jangan sampai mengancam para kiai, para ustadz, jangan dan jangan. Nanti Allah akan kirim, dan paling takut lagi adalah zarni. Biarkan mereka yang sombong itu, kata Allah, aku yang berhadapan dengan dia. Langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita takut. Wa ma kunna zalimin, Allah tidak zalim kepada hambanya. Islam tidak menzalimi siapapun. Islam tidak menzalimi siapapun. Ayat 210 bersama-sama. Wa ma tanazzalat bihi syayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un innahum anis sam'i lama'zulun. Siapa itu syaitan? Jamaah sekalian, syaitana itu artinya tajawazal hadda, yang melampaui batas, yang bermaksiat. Siapa yang bermaksiat berarti dia mempunyai sifat syaitan. Ini kita takut. Dan orang yang sekarang ini didampingi oleh setan, dia itu tidak mau dekat dengan Al-Quran. Mendengarkan pengajian nggak mau. Wa ma tanazzalat bisyayatin, Al-Quran setan nggak mau dengar. Jadi bukan setan yang membawa Al-Quran dari langit, yang membawa adalah malaikat Jibril. Nazala bihir ruhul amin, yang membawa adalah malaikat Jibril, ar-ruh al-amin, kepada al-amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yanbaghi lahum ma yastati'un. Jadi mereka ini jemaah sekalian untuk pengajian paling takut. Oleh karena itu tolong mudah-mudahan jangan ada khutbah-khutbah itu nanti disertifikasi. Yang takut-takut ini adalah mata nazar bisyayatin wa ma yanbaghi lahu wa ma. Syaitan tidak bisa membawa Al-Quran dari langit, tidak bisa. Innahum anis sam'i lama'zulun, mereka itu tidak bisa mendengarkan, telinganya itu panas. Ya Al-Quran Masya Allah, ini luar biasa. Ketika membaca ini, wa ma tanazzalat bisyayatin, kan kemarin mengatakan bahwa Muhammad itu dapat wahyu dari syaitan, dari orang ajam. Dijawab oleh Allah, bukan, yang membawa wahyu adalah malaikat Jibril. Syaitan dan saudara-saudaranya tidak bisa mendengar Al-Quran, nggak bisa. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, sekalipun dalam kondisi sejuk hujan, Allah takdirkan kita bisa berjamaah. Sekarang duduk bersama-sama, dan hari ini, saat ini, insya Allah dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin.
Innama tunziru manittaba'a dzikra. Bersama-sama. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Terus fabasyirhu bimaghfirah. Berikan kabar gembira orang yang ikut pengajian, yang ada di Masjid Baitul Quran sekarang ini, yang ada di rumah masing-masing mengikuti melalui YouTube kita ini, ternyata dosa kita diampuni. Fabasyirhu, Muhammad berikan kabar gembira, Pak Ustadz berikan kabar gembira, Kiai berikan kabar gembira, orang yang ikut pengajian dosanya diampuni. Ini yang menyebabkan kita semangat, karena kita merasa banyak dosa. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabasyirhu bimaghfirah. Berikan kabar gembira, dosanya diampuni, wa ajrin karim, dan surga. Mudah-mudahan semuanya dapat surga dunia, surga akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi orang yang enggak mau pengajian, memang begitu. Wa innahum anis sam'i la ma'zulun. Apalagi kalau diterangkan dalam surat jin, syaitan jin nggak bisa mengambil berita dari langit. Kalau dia mencuri berita langit, langsung kita melihat seperti ada obor, langsung ditembak oleh malaikat. Ditembak oleh malaikat, akhirnya mereka bisa saja mereka usianya panjang karena amannya iblis. Iblis sampai hari ini, iblisnya wallahu alam sudah berapa juta tahun hidupnya, karena lebih dahulu daripada Nabi Adam diizinkan oleh Allah. Anak cucunya iblis mungkin usianya panjang. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhara fatakuna minal mu'adzabin. Muhammad, jangan sampai syirik menyembah sesuatu bersama dengan Allah. Ayat ini seakan-akan turun malam ini. Kalau Allah berfirman, fala tad'u ya muslih, fala tad'u ya fulan, fala tad'u ya fulan ma'allahi ilahan akhara fatakuna minal mu'adzabin. Banyak kesyirikan-kesyirikan ini diuji oleh Allah. Ada yang kena corona, ada yang kena ini, kena itu. Tolong kita hanya tawakal kepada Allah. Nabi Ibrahim sudah mengajarkan kepada kita sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Quran, fa idza maritu fa huwa yashfin. Kalau saya sakit, Allah yang menyembuhkan. Tolong semuanya kita yakin bahwa yang menyembuhkan, yang mengirimkan ujian adalah Allah, yang menyembuhkan adalah Allah. Oleh karena itu nanti kita semuanya diajarkan dalam ayat 217, wa tawakkal 'alal azizir rahim. Kita tawakal kepada Allah. Ayat 214-15. Waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Sebelumnya, wa anzir ashiratakal aqrabin waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Dakwah kita bukan hanya di masjid. Tolong dakwah kepada keluarga dekat, bapak ibu, kakak adik, anak saudara. Ketika turun ayat ini, waktu masih di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Bukit Safa. Bukit Safa masih belum dalam masjid, sekarang sudah dalam masjid. Bukit Safa waktu turun ayat ini, bukit, arahnya di sana, di ujung sana, di kantor Baitul Quran, itu Safa, kemudian Ka'bah ada di sini. Kurang lebih 15 meter di sini sumur Zam-Zam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan ayat ini, langsung beliau naik Safa, langsung dipanggil, ya Ibn Abdul Muttalib,
Ya Ibn Hashim, dipanggil semuanya, datang. Abu Jahal datang, Abu Lahab datang, Hamzah datang, Umar datang, semuanya datang. Banyak sekali. Langsung Rasulullah berdakwah. Bagaimana pendapat kalian seandainya saya bilang bahwa di belakang saya ada musuh mau menyerang kita, kalian percaya apa tidak? Semuanya menjawab, kami percaya, sebab engkau tidak pernah bohong seumur hidup. Tolong mulai hari ini jangan ada yang bohong. Saya selalu memesankan kepada suami istri, saya pesan kepada suami istri, tolong istri jangan membuka HP suami. Saya doakan, tolong amin. Mudah-mudahan istri yang tidak membuka HP suami didoakan masuk surga. Ini kurang kenceng nih, ibu-ibu yang di rumah ya. Istri yang tidak buka HP suami saya doakan masuk surga. Mengapa? Karena istrinya sudah yakin suaminya orang baik. Tapi nanti kalau ada begini begitu bagaimana Pak Ustadz, Pak Kiai? Tolong jangan dibuka. Demikian pula para suami jangan buka HP istri. Ini HP, taruh di meja, dimainin anak-anak silahkan, dipakai siapa saja silahkan. Mengapa? Karena tidak ada dosa ada di sini. Tolong kita berdakwah luar biasa. Saya belum lama baru memberikan nasihat kepada jamaah, tolong Bapak jangan buka HP istri, Ibu jangan buka HP suami. Tolong. Mengapa Pak Ustaz? Supaya tenang. Kalau sudah pernah buka sekali ternyata ada sesuatu, sudah mulai curiga. Kalau sudah curiga tidak akan bahagia hidupnya. Keluarganya bukan menjadi keluarga yang samara, bukan keluarga asmara, bukan keluarga yang bahagia, tapi nanti keluarganya bisa menjadi keluarga ranggunan. Apa ranggunan? Mungkin yang di Jawa nggak tahu ya. Maaf jamaah sekalian yang di luar Jakarta, di Ragunan itu ada kebun apa? Kebun binatang, insyaallah ya. Itu nanti ada yang berantem, ada yang ini. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya menjadi keluarga surga, amin. Suami istri semuanya saling percaya. Wa andir ashiratakal aqrabin. Ketika menyampaikan begitu, subhanallah, Rasulullah bilang, aku memberikan peringatan kepada kalian, tolong taatlah kepada Allah, berimanlah kepada Allah, jangan bermaksiat. Abu Lahab marah. Waktu itu jadi besan. Abu Lahab besannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun ayat itu ternyata dia marah-marah. Alihada jama'atana ya Muhammad, apa karena ini engkau mengumpulkan kami? Saya bunuh engkau Muhammad. Untung ada saudaranya. Siapa? Hamzah. Dicolek oleh Hamzah, Abu Lahabnya, dengan pedang. Jangan main-main dengan keponakan saya. Padahal sama-sama keponakan, pamannya. Waktu itu mereka belum tahu kalau Hamzah sudah masuk Islam. Wa andir ashiratakal aqrabin. Di sini saya berharap semuanya, para ustadz, para kiai, para guru, para santri, ayo kita berdakwah untuk keluarga kita. Kita doakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang solehah, amin semuanya. Menjadi anak-anak yang hafal Quran, bukan hanya hafal tapi berakhlak, akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya ummul mukminin, apa akhlaknya Nabi? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Maka para sahabat itu jamaah sekalian adalah Al-Quran berjalan. Sekarang ini alhamdulillah sudah banyak Al-Quran dibawa jalan, subhanallah ya. Sekarang ini sudah banyak alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti Al-Quran berjalan. Sekarang ini banyak punya Al-Quran dibawa jalan. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti bisa menjadi Al-Quran berjalan. Apa yang dinasihatkan oleh Al-Quran akan disampaikan dan dilaksanakan sehari-hari. Wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Ayo kiai, tolong harus dengan santri itu sayang. Para guru, sekarang santri-santri kita masih di rumah dengan PJJ, tolong anak-anak kita yang ada di kampung
tolong kita sayangi. Wakhfid janahaka, sampai bahasanya tolong rendahkan sayapmu wahai Muhammad, wahai kiai, wahai guru. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, para santri ikut kamu, tolong kita sayangi mereka. Seperti ayam induknya ada anaknya 10, ada subhanallah sayapnya direndahkan untuk mereka. Ini adalah untuk guru-guru, untuk kakak-kakak, untuk musyrif, untuk semuanya, terutama para kiainya. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana sikap kita terhadap umat, bagaimana sikap kita terhadap ini para pemimpin, bagaimana kita supaya sayang kepada rakyat, rakyat sayang kepada kita. Anggota DPR pun demikian, tolong kalian adalah mewakili rakyat, tolong semuanya rakyat ini adalah kita, sayap kita rendahkan. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Fa in asauka, kalau mereka durhaka, fakul, katakan Muhammad, katakan kiai, katakan ustaz, inni bariun mimma ta'malun. Bariunnya enggak cukup pendek, tidak boleh dibaca 1 harokat 2 harokat, harus kita baca 5 harokat. Coba bersama-sama, inni barium mimma ta'malun. Ini namanya tafsir tajwidi, tafsir tajwid. Kita sedang bicara ini corak tafsir, ada tafsir fikih, tafsir ahkam, ada tafsir siasi, politik, ada tafsir liberal, ada tafsir syiah, ada tafsir macam-macam. Kita hitung tadi itu kurang lebih ada 19 corak-corak tafsir. Kalau ini adalah inni bariun, biasanya ini Said Qutb untuk menerangkan. Bahkan para kiai yang dimuliakan Allah, para guru yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran ada 2 lafaz ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u ya'lamuhu ulama'u Bani Israel. Kedua-duanya marfu. Apa maksudnya? Ini tafsir nahwi, tafsir i'rabi. Ternyata ulama itu harus marfu. Artinya marfu apa? Jangan mansub. Mansub itu yang digaji, majrur itu yang ditarik. Fatwanya tergantung orang yang memberikan hadiah. Ulama harus mempunyai pendirian. Marfu'ur ra's, artinya punya pendirian. Ini namanya tafsir i'rabi, tafsir nahwi. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni bari'um mimma ta'malun, mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada para kiai, para ustadz, tolong kita semuanya adalah berlepas diri kepada orang yang jahat, kepada orang yang berlaku zalim, dan jangan takut. Wa tawakkal 'alal aziz, bertawakal kepada yang maha perkasa. Bukan bertawakal kepada manusia, bukan bertawakal kepada senjata, tawakalnya kepada yang maha perkasa. Al-Aziz, Al-Aziznya tidak bengis, Al-Aziznya tidak jahat. Siapa Al-Aziznya? Ar-Rahim, yang kasih sayang. Al-Aziz, kita punya tegas tapi kasih sayang. Semua kita, seorang ayah tegas tapi kasih sayang, seorang guru tegas tapi sayang, seorang kakak tegas sayang pada adiknya, para pejabat tegas tapi kasih sayang. Inilah kita ambil wa tawakkal 'alal aziz, yang maha perkasa, Ar-Rahim. Para sahabat mengajarkan kepada kita hampir setiap akhir ayat ini menerangkan akidah. Ayat dimanapun, contohnya ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Oh, ternyata akidah kita, yang memberikan harta itu bukan manusia, yang memberikan harta itu Allah Subhanahu wa taala, tauhid.
Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundirun. Oh iya, Allah tidak akan mengadab kepada kampung, pada negeri, kecuali Allah sudah mengirim tauhid lagi. Ini namanya tafsir Aqadi. Jadi setiap ayat para sahabat itu Masya Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kalau mendengarkan ya ayyuhalladzina amanu, sampai beliau mengatakan, hai seluruh manusia sedunia, jika engkau mendengarkan Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, dengarkan baik-baik. Ada kebaikan Allah perintah atau ada bahaya Allah larang. Contoh puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Sampai beliau mengatakan, jika kalian mendengarkan Allah berfirman dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu, dengarkan baik-baik, karena ada instruksi atau ada larangan. Siapa Al-Aziz? Yang perkasa itu siapa? Ar-Rahim itu siapa? Alladzi yaraka hina taqum. Kita berdiri salat, Allah melihat. Kita berdiri di mana saja, Allah melihat. Kita berdiri di mana pun kita berada, Allah melihat. Wa taqallubaka fis sajidin. Kita rukuk, kita sujud, kita bergerak bersama-sama dengan orang yang salat, Allah melihat. Innahu huwas samiul alim. Apapun yang kita bicarakan, kunci kita pegang, pintu kita kunci, nggak ada orang dengar, kita bisik-bisik, suara pelan-pelan, Allah maha mendengar. Al-alim, Allah maha melihat dimanapun kita berada. Ini semuanya akidah. Dengan firman Allah, innahu huwas samiul alim, tidak berani kita bicara yang dosa. Kita tidak berani berbuat yang dosa. Ini tolong semuanya, bapak-bapak yang di rumah, ibu-ibu yang di rumah, mulai hari ini tolong pembicaraan kita yang diridhoi oleh Allah. Kemudian apa yang kita lakukan diridhoi. Karena apa? Karena dilihat dan didengar oleh Allah. Kemudian Allah memberitahu siapa orang yang menjadi kekasihnya setan. Ada kekasih ini. Ayat 221 bersama-sama. Hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah kalian aku beritahu yang mana malaikat itu setan itu bersama dengan dia. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Setan itu mendampingi orang yang pendusta. Semuanya, anak-anakku semuanya, para santri, santriwan, santriwati, mulai hari ini tolong jangan ada yang dusta. Siapa yang dusta itu adalah mendapatkan wahyu dari setan. Dia dibisiki oleh setan. Dusta. Siapa yang bohong sekali, dia akan bohong 2 kali. Maka saya senang sekali dengan anak-anakku. Kamu sholat di mana? Jawabannya, saya sholat di dalam masjid. Alhamdulillah. Saya sholat di kamar. Alhamdulillah. Saya senang sekali. Sekalipun dia sholat di kamar, tapi dia bilang tidak bohong, itu yang lebih senang. Karena tidak bohongnya ini Abi yang paling senang. Ya, jangan ada yang bohong. Kalau bohong tidak ada yang tahu, tapi yang maha tahu, innahu huwas samiul alim. Yang maha tahu adalah alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Abi tidak tahu, ustaz tidak tahu, akan tetapi Allah yang maha tahu. Kita masih ingat kisah bagaimana Umar ibnul Khattab ketika menjadi presiden. Semuanya nih, mudah-mudahan di sini ada yang jadi presiden. Amin, masya Allah. Kira-kira siapa kira-kira ini? Ada yang usul? Adam, siapa kira-kira? Yang pakai baju
Kiai. Amin, amin. Mahdi, masya Allah. Kita panggil sekarang Presiden Imam Mahdi. Subhanallah. Amin ya. Amin. Masya Allah. Kita bukan ambisi, tapi itu doa kita. Waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan menjadi presidennya orang-orang yang bertakwa. Bukan ambisi ingin menjadi tinggal di istana, bukan. Waj'alna lil muttaqina imama. Semuanya kita ingin menjadi presidennya orang beriman. Alangkah bahagianya seperti Umar bin Abdul Aziz, itu karena doa dari Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz, ketika Umar keliling di ujung Madinah, ternyata kurang lebih jam 3 malam. Jam 3 malam Presiden datang ke Komplek Timah. Komplek Timah, Masya Allah ya. Kemudian di ujung sana, di blok FF sana ya, ternyata ada lampu nyala. Ibunya manggil anak kelas 6 SD. Nak, iya bu, tolong ambilkan air nak. Untuk apa? Kita kan punya susu 20 liter. Tolong ambilkan 2 liter, kan lumayan nak, kita campur nggak ketahuan nak, supaya kita nambah untung banyak. Nih bayangkan nih, ditulis susu murni tapi ditambah dengan 2 liter air. Karena jumlahnya besar maka tidak kelihatan. Jawaban anaknya, anak gadis kelas 6 SD. Ibu, kan dilarang oleh Bapak Presiden Umar bin Khattab. Ibunya jawab, nak, Bapak Presiden rumahnya jauh, nggak tahu apa yang kita lakukan. Ternyata Umar sedang di samping rumah. Dijawab oleh anaknya, ibu, kalau Umar, Bapak Presiden Umar tidak tahu apa yang saya lakukan, saya menipu orang, maka Tuhannya Sayyidina Umar tahu apa yang saya lakukan. Umar cepat pulang. Wahai Asim, putranya, iya ayah, tolong datang ke ujung Komplek Timah yang sebelah ujung sana itu rumahnya siapa? Ada apa? Saya berharap aku akan nikahkan engkau dengan dia. Ada apa ya? Saya berharap dari keturunan si anak gadis itu nanti mudah-mudahan ada pemimpin yang takut pada Allah, bertakwa kepada Allah. Akhirnya muncullah Umar bin Abdul Aziz. Mengapa? Karena tahu bahwa alladzi yaraka hinatakum innahu huwas samiul alim. Tolong ini semuanya, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setan akan memberikan rayuan kepada orang yang berdusta, yang banyak dosa. Yulquna sam'a wa aktsaruhum kadhibun, menyampaikan bisikan-bisikan dan orang-orang menjadi pembohong. Wasyu'ara, ini namanya surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara ini adalah apa terjemahnya? Penyair, artis. Subhanallah. Ini nih. Wasyu'ara yattabi'umul ghawun, penyanyi, artis diikuti oleh orang-orang yang sesat. Yang ngikut bukan 1 miliaran manusia. Orang Yahudi mengatakan, maaf, ini bukan khamr ya, ini bukan, tapi saya niru aja, ini bukan khamr, ini air putih. Tapi orang Yahudi mengatakan ka'sun, minuman keras, 1 gelas. Wagoniyah, dan artis. 1 gelas minuman keras, 1 pil minuman keras, dan 1 artis lebih hebat menghancurkan umat di dunia daripada 1000 meriam. Kalau 1000 meriam, 1 meriam bisa menembak orang, mungkin bisa ribuan orang. Tapi ini bukan ribuan, miliaran manusia akan bisa ditipu oleh asy-syu'ara, oleh artis, oleh penyanyi, dan pengikutnya banyak sekali. Coba kita lihat, pengikutnya jumlahnya miliaran. Lihat di YouTube, kemaksiatan, wasyu'ara'u yattabi'umul ghawun, penyanyi, penyair, artis diikuti oleh orang-orang yang sesat. Alam taro annahum fi kulli wadin yahimun, setiap lembah di mana berada dia bisa nyanyikan, bisa menipu umat.
wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Dia berkata apa yang tidak dilakukan. Abdullah bin Rawaha nangis, ya Rasulullah, saya penyair, saya berpuisi, bagaimana saya termasuk orang yang begitu ya Rasulullah? Langsung turun ayat. Ternyata bukan semua artis, bukan semua penyanyi, bukan semua orang yang bikin puisi, bukan illal ladzina amanu, kecuali artis yang beriman, kecuali penyanyi yang beriman, kecuali penyair yang beriman, orang yang berpantun yang beriman. Wa amilus solihat, gak cukup beriman, beramal soleh. Wa dzakarullaha katsiran, dan selalu zikir kepada Allah. Wantasaru, dan memberikan kemenangan untuk melawan puisi-puisi orang kafir. Min ba'di ma dzulimu, setelah masuk Islam. Subhanallah, luar biasa dia menyanjung-nyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba di antaranya, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Ini sanjungannya para penyair yang beriman pada Allah. Anta syamsun, engkau adalah matahari ya Rasulullah. Anta badrun, engkau adalah purnama ya Rasulullah. Anta nurun fawqa nuri, Masya Allah, cahaya di atas cahaya karena akhlakmu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini penyair-penyair. Jadi Abdullah bin Rawaha nangis, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya termasuk penyair-penyair yang diikuti oleh banyak orang yang berdosa, yang melampaui batas. Alhamdulillah, langsung Allah turunkan illal ladzina amanu, kecuali artis yang beriman. Ini alhamdulillah kita lihat banyak-banyak artis yang beriman. Mudah-mudahan imannya dan amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjilbab mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya illal ladzina amanu wa amilus solihat wa dzakarullaha katsiran wa antasaru min ba'di ma dzulimu. Jadi tidak semua artis, tapi ingat sekali lagi apa yang saya sampaikan tadi, kaksun, satu butir ekstasi, satu minuman keras. Kaksun itu gelas, satu gelas. Wa ghaniyah taf'alu bin nasi aktsar min alfi madan, lebih hebat daripada 1000 meriam. 1000 meriam bisa membunuh orang, mungkin bisa 10 juta, tapi yang artis itu bisa miliaran manusia. Kita lihat di YouTube, sekarang di YouTube aja lihat apa yang dilakukan oleh artis. Dilakukan maksiat-maksiat, jutaan manusia yang mengikutinya. Itu yang dikatakan wasyu'ara'u yattabi'umul ghawun. Tapi kalau pengajian seperti UAS, Ustadz Abdul Somad, bisa puluhan ribu yang datang, ada yang bisa ratusan orang yang datang, ada yang puluhan orang datang, ada yang pengajian hanya 2 orang. Jangan kaget, memang begitu. Tapi kalau ya asy'ara yattabi'umul ghawun. Coba saya mau nanya nih. Ini pengajian ya alhamdulillah masjid penuh. Tetap jaga jarak, protokol kesehatan. Mudah-mudahan semuanya diselamatkan dari virus corona, amin. Dari virus-virus yang lain, amin. Semuanya bisa segera pergi ke Mekah dan bisa aman semuanya, pulang dengan selamat. Coba saya mau nanya, kalau ada pengajian yang datang 200 orang, sudah banyak. Seandainya ada dangdutan di lapangan, kira-kira yang datang berapa ribu? Bisa penuh. Dan itu jangan kaget, wasyu'ara'u yattabi'umul ghawun. Baik. Jadi alhamdulillah tidak semua artis, tidak semuanya penyanyi, tidak semuanya penyair yang dusta mendapatkan kemurkaan dari Allah, tapi ada artis yang baik. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa dzakarullaha katsira wa antasaru min ba'di ma dzulimu. Terakhir diancam oleh Allah, wahai orang yang jahat, siapapun yang jahat. Anak-anakku sekalian, para santri, Allah berfirman, wa saya'lamul ladzina dzalamu, bukan wa saya'lamul ladzina kafaru. Ini bukan ancaman untuk orang kafir saja, bukan. Siapapun, termasuk kiai, kalau ada kiai yang zalim, ustadz yang zalim, santri yang zalim. Zalim itu apa?
meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Abi merasa senang. Tolong ya semuanya para santri, para jamaah, kalau meletakkan sendal jangan menunggu nanti dirapikan oleh orang lain. Tolong kita rapikan sendiri. Dan tidak hanya di masjid, para anak-anakku sekalian, tolong di asrama pun demikian. Alangkah bahagianya. Terakhir saya ceritakan di Cibubur, sini dekat. Ketika kita buka puasa Ramadan, yang hadir banyak sekali. Kemudian kita sholat, rumah itu ada musolanya. Ternyata musolanya sangat indah, rapi, bersih, indah. Saya bertanya, Pak Haji, musolanya bagus sekali. Iya Pak Kiai, saya dinasihati oleh ibu saya. Nih coba nih, dengarkan nasihatnya. Nah, kalau punya rumah, kamu saya doakan mudah-mudahan ada musolanya. Saya doakan semuanya punya rumah yang ada musolanya, amin. Kamarnya lebih dari 9, amin. Kurang kencang, amin, amin. Ternyata ibunya memberikan nasihat, tapi jamaah sekalian, jangan menunggu 9 kamar, 2 kamar, tidak. Rasulullah SAW diminta oleh sahabat, ya Rasulullah, jika berkenan mohon izin berkenan ke rumah saya. Rasulullah nggak menunggu orang kaya, siapapun yang mengundang beliau datang. Ketika beliau datang, saya mohon Rasulullah sholat 2 rakaat akan saya jadikan musola ya Rasulullah. Kamu mau di mana? Tolong Rasulullah yang milih. Jadi tolong kalau punya rumah kamarnya lebih dari 2, tolong salah satunya jadi musola. Kalau kamarnya hanya 1, tolong kasih sajadah. Sajadah saja. Ada sajadah, carikan tempat di ruang tamu, tempat untuk sholat kita, itu sudah musola. Tapi yang di Cibubur ini, Cibubur Permai, yang ada Masjid Al-Ittihad, rumahnya agak besar, mungkin tanahnya sekitar 400. Ternyata musolanya indah. Iya Pak Kiai, saya dikasih nasihat oleh ibu saya. Nah, kalau punya rumah, tolong musola yang paling indah, paling bersih, paling rapi. Yang kedua, kamar mandi paling bersih, paling rapi, tidak ada kecoa. Masya Allah, amin, 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 subhanallah ya. Kemudian yang ketiga, yang paling rapi dapur. Maaf, ada istilah ibu-ibu ya, ada istilah dapur bersih, dapur kotor. Saya nggak setuju, subhanallah ya. Dapur bersih dan dapur bersih, amin, amin ya. Ada istilah saya nggak mau ini. Ada mana dapur bersihnya? Oh ini dapur kotornya, saya nggak mau. Semuanya dapur bersih, amin, amin ya. Dapurnya bersih. Ada orang Cianjur, maaf sekali lagi di Cianjur ini, saya ketemu. Ternyata dapurnya itu dilap, habis masak ada cipratan apa, dilap semuanya bersih. Jadi kamar mandi bersih, dapur bersih, sebelumnya musola bersih. Ini 3. Kemudian kamar tidur bersih dan rapi. Yang kelima, ruang tamu yang bersih. Coba kalau kita biasanya yang paling bersih ruang apa? Yang paling bersih ruang apa? Ruang tamu. Mengapa? Karena mau ada tamu. Subhanallah. Tapi ini masya Allah, oleh karena itu tolong yang paling bersih adalah musola, kamar mandi, dapur, kamar tidur, baru ruang tamu. Itu luar biasa supaya tidak zalim. Karena di sini Allah berfirman, wa saya'lamul ladzina dzalamu, Allah akan mengetahui orang yang zalim, bukan orang kafirnya, bukan orang zalim sekalipun dia muslim, sekalipun dia kiai, sekalipun dia bunyai, sekalipun dia penghafal Quran. Tapi kalau dia zalim meletakkan sesuatu di pada tempatnya, ayyamun qalbin sayang qalibun, di mana letaknya dia nanti di akhirat? Di akhirat itu hanya 2, fariqun fil jannah, orang yang rapi itu jannah, wa fariqun fis sa'ir, ini orang yang zalim. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan kita alhamdulillah menyelesaikan surat Asy-Syu'ara ini, kita semuanya berdoa mudah-mudahan tempat kita nanti di akhiratnya di surga Firdaus. Dan perjanjian kita, pertemuan kita dengan Rasulullah di Danau Kautsar, Rasulullah menyampaikan, inna mau'idakum ma'i fil haud,
pertemuan kalian wahai umatku nanti di danau, dan di danau nanti itu ada gelas sejumlah bintang di langit. Ada orang datang, Assalamualaikum salam. Oh silakan, ini umat Nabi Muhammad. Ada yang datang lagi dikasih lagi, dikasih lagi. Ketika Masya Allah, silakan semuanya minum danau Kausar. Silakan minum danau Kausar. Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah minum tidak akan haus selama-lamanya. Padahal satu hari pada hari itu sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun. Jika minum dari danau Kausar, dia tidak akan haus. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sudah sakit keras dan dipopong oleh Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas, kemudian beliau di mimbar mengatakan, Masya Allah, inna mau'idakum ma'i fil haudi. Pertemuan kalian bukan di dunia ini, pertemuan kalian nanti dengan aku di danau Kausar. Ada orang datang, saya umat Nabi Muhammad. Oh nggak bisa, kamu bukan. Subhanallah, ada orang mengaku umat Nabi Muhammad ditolak oleh malaikat. Oleh karena itu kita berdoa, seluruh santri, seluruh kiai, seluruh umat Islam, mudah-mudahan nanti ke danau Kausar semuanya diterima oleh malaikat. Dan itu yang datang adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita angkat kedua tangan kita, semuanya mohon surga. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.